Assalamualaikum. Hai teman, kali ini aku mau belanja ke pasar dengan membawa uang Rp200.000. Kira-kira bisa beli apa saja ya? Gimana kabarnya hari ini teman? Semoga selalu sehat ya dan selalu dimudahkan juga segala urusannya, amin. Kali ini saya ditemani Javier berbelanja ke pasar terdekat. Rencananya kali ini saya mau belanja fokus ke sayuran. Selain karena harga sayuran sekarang sedang meroket naik harganya, juga karena sebentar lagi akan menjelang Idul Adha. Biasanya saya dikirimi daging sapi dan kambing oleh adik saya. Juga dapat jatah bagian dari masjid. Jadi tidak perlu daging atau ikan. 25.000. Para pedagang banyak mengeluhkan harga sayuran yang naik karena mereka bingung mau jual berapa. Dan kita pun sebagai pembeli bingung juga. Tapi kita tetap harus optimis dan berdoa semoga kita ada rezekinya saja buat memenuhi kebutuhan makanan buat keluarga. Yuk kita bongkar belanjaan saya kali ini. Ini ada terung ungu harganya 6.000, kelapa parut 5.000, dan ini tomat 6.000 rupiah. Sementara ini kemiri 5.000 dan bumbu kaldu royco 5.000. Terong hijau harganya 6.000. Dan ini bungko 8.000. Ini kentang parut 7.000 rupiah dan jagung 2 buah harganya 4.000 rupiah. Nah, sayuran yang wajib ada adalah wortel, ini setengah kilo harganya 5.000 rupiah. Kol harganya 3.000 rupiah dan labu siam satu ini 2.000 rupiah. Saya juga lupa membeli sayur lodeh. Itulah beberapa sayuran yang saya beli tadi pagi. Aneka perbawangan saya simpan di tempat rotan seperti ini. Biasanya saya letakkan di suhu ruangan atau di luar kulkas. Juga tomat dan jeruk nipis saya letakkan di luar kulkas atau di suhu ruangan. Nah, untuk kacang panjang biasanya saya potong-potong terlebih dahulu biar nanti kalau mau masak tinggal dicuci saja. Untuk buncis juga saya potong ujung tangkainya dan disatukan dengan terong ungu. Ditempatkan di wadah Tupperware. Untuk wortel saya tempatkan di dalam wadah Frenzy Food Container. Juga untuk terong hijaunya saya tempatkan di dalam wadah Frenzy Food Container. Sementara jagung ditempatkan di dalam wadah kedap udara. Oh ya, sekilas info, Mama Yuli simpannya nggak pakai tisu karena kayaknya mubazir kalau hanya untuk semingguan. Nah, untuk bunga ko atau bungko biasanya Mama Yuli dipotong-potong terlebih dahulu karena di sini suka ada ulat yang menempel. Nah, seperti ini. Jadi kita harus teliti agar si ulat-ulat yang tadi tidak terbawa ketika dimasukkan ke dalam wadah Frenzy Food Container. Nah, seperti ini diperhatikan ya, Mam. Untuk aneka bumbu dapur saya tempatkan di dalam wadah plastik seperti ini dan disatukan. Karena ini hanya membelinya Rp5.000 saja, saya tempatkan di sini, kecuali kalau belinya banyak saya potong-potong dan ditempatkan di dalam freezer. Juga karena saya udah menyetok bumbu-bumbu yang siap pakai. Jadi kitanya tidak perlu lagi menumbuk atau meracik bumbu, tinggal tambahkan daging.
Nah, untuk labu siam saya tempatkan di dalam wadah Frenzy food container, disatukan dengan kol. Dan hanya dipotong-potong saja seperti ini ya, teman, tanpa dicuci. Karena kolnya tidak muat ke dalam wadah, mau dibuat sayur lodeh saja. Nah, untuk sawi putih saya biasanya dipotong terlebih dahulu ujungnya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk mencuci sayuran. Saya belinya di IKEA. Dan nanti setelah dicuci, kemudian dikeringkan, baru ditempatkan ke dalam wadah Frenzy food container. Tadi saya juga membeli cabai karena di pasaran harganya sedang mahal, Rp100.000. Jadi saya hanya membelinya 1 ons saja. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam wadah, saya potong-potong terlebih dahulu ujung tangkai cabai merah. Dan tak lupa di atasnya diberi 2 atau 3 siung bawang putih. Ini tujuannya agar lebih awet. Biasanya bisa tahan hingga 3 mingguan. Nah, ini sawi putih yang sudah dicuci dan dikeringkan. Selanjutnya saya mau masak. Ikutin kita terus ya. Hari ini saya mau masak opor telur dan sambal goreng kentang. Di sini udah sedia bumbu, air, dan hand blender dari Philips. Pertama kali saya mau masukkan bumbu-bumbu untuk memasak opor telur dan ditambahkan air. Dengan bantuan hand blender ini memudahkan saya dalam urusan menumbuk bumbu. Selain cepat dan gampang cara memakainya, tinggal tekan tombolnya dan sudah jadi bumbunya. Lanjut saya mau membuat bumbu untuk kentang sambal balado.
Jangan lupa diberi sedikit air ya, agar lebih cepat dalam proses memblendernya. Hand blender Philips ini selain ringan dan mudah mengerjakannya, juga hanya memerlukan listrik 400 watt dan harganya terjangkau. Dan untuk lebih jelasnya tentang hand blender merek Philips ini, bisa lihat di video saya sebelumnya. Pertama, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian diberi bumbu 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula putih atau gula pasir. Baru dimasukkan kentang yang sudah digoreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata dan airnya mulai menyusut. Kemudian saya mau masakan yang kedua, yaitu oper telur dan sayur lodeh. Kita nyalakan dulu kompornya ya. Jika sudah matang minyak gorengnya, kita masukkan bumbu yang dihaluskan tadi. Kemudian diberi bumbu seperti garam dan penyedap rasa. Lalu kemudian diaduk hingga merata. Di sini saya juga menambahkan sedikit air. Lalu ditambahkan serai, daun salam, dan gula merah. Dan bila dirasa kurang airnya, bisa ditambahkan lagi sesuai selera. Dan saya juga menambahkan merica bubuk ladaku. Dan yang terakhir baru kita masukkan rebusan telur ayamnya. Bisa juga ditambahkan potongan tahu goreng, itu sesuai selera kita ya Mam. Sambil menunggu opor telurnya matang, saya mau membuat sayur lodeh dulu. Pertama kita masukkan sayuran yang agak keras dulu ya Mam. Misalnya labu siam, kol putih, kacang panjang, dan melinjo. Kemudian disusul dengan bumbu-bumbu yang agak halus seperti bawang daun, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Lalu ditambahkan bumbu penyedap, garam, dan gula secukupnya. Juga jangan lupa ditambahkan santan kelapanya ya Mam. Di sini saya memakai santan dari kelapa asli, bukan santan buatan. Nah, akhirnya sudah beres masakan saya hari ini, sayur lodeh, sambal goreng kentang, dan opor telur. Cukup sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.